Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyman Putra Artlist.io. Palguna dengan NIM 230030002. Di sini saya mau melakukan presentasi web yang sudah yang diberikan tugas oleh Bapak Leser. Di sini saya membuat web pembayaran SPP yang memiliki 3 role, yaitu Music admin, licensing petugas, dan siswa. reimagined. Yang pertama, untuk pertama-tama kita perlu masuk ke halaman login terlebih dahulu dengan kita memasukkan URL localhost/baranayaSPP/login.php. Yang pertama saya akan masuk menggunakan admin terlebih dahulu. Di sini untuk loginnya kita menggunakan NIP untuk admin atau petugas, sedangkan untuk siswa kita bisa menggunakan NIS. Untuk admin, Artlist.io. yang pertama kita login menggunakan admin. Password admin. Oke, setelah kita login, sistem akan menampilkan pop-up yaitu berhasil login, dan sistem akan menampilkan halaman Music dashboard. licensing Untuk di reimagined. halaman dashboard, admin itu memiliki beberapa fitur, atau di dashboard admin itu memiliki beberapa tampilan. Yang pertama tuh dia menampilkan data siswa, yang kedua menampilkan data petugas, yang ketiga menampilkan histori pembayaran yang sudah dilakukan. Dan untuk pemanisnya saya di sini menambahkan kalender. Ini kalendernya dibuat secara real time, jadi setiap hari dia bakal keganti untuk tanggal dan harinya. Nah, untuk Artlist.io. fitur-fitur yang ada di admin dan di navbar, yang pertama tuh ada dashboard, yang kedua ada daftar siswa, yang ketiga ada daftar kelas, yang keempat ada daftar petugas, dan yang kelima ada pembayaran jika diperlukan atau dalam keadaan mendadak, yang keenam ada riwayat pembayaran, dan yang terakhir adalah edit profile. Music licensing reimagined. Baik, untuk fitur yang pertama yaitu daftar siswa. Di sini admin dapat melakukan edit, update, delete, dan insert untuk data-data siswa. Contohnya di sini udah ada tampilan beberapa data siswa. Ada yang pertama dengan NIS 5000, Alita Ayutya, kelas 10, Jalan Panjar, dan nomor telepon sekian. Di sini Artlist.io. admin bisa mengedit dan mendelete. Di sini juga ada sistem search untuk mencari nama-nama siswa, untuk mempermudah admin mencari nama siswa. Baik, untuk yang pertama ada daftar kelas. Admin di sini bisa melakukan tambah siswa. Di sini admin bisa melakukan Artlist.io. add siswa terlebih dahulu. Oke, dengan contoh misalnya kita bikin dengan name 0/5008 dengan nama Diarta, alamat Omogan, dan nomor telepon 085 Music licensing reimagined. 552. Nah, untuk kelas kita bisa pilih di kelas. Untuk kelas saya ada 3 ya, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Di sini saya menggunakan kelas 12. Setelah admin melakukan tambah, sistem akan memunculkan pop-up yaitu berhasil menambahkan data siswa. Nah, di sini data siswanya akan otomatis ada di paling bawah yang barusan, yaitu Putu Budiarta dengan kelas 12, alamatnya di Pemogan, serta nomor telepon 085 dan sekian. Di sini admin juga bisa mengedit daftar siswanya, yaitu admin bisa mengedit nama, Music alamat, nomor licensing telepon, dan kelas. reimagined. Untuk passwordnya admin tidak bisa mengubah, karena passwordnya bisa diubah oleh siswa itu sendiri. Misalnya namanya ada yang kurang, itu Budiarta Rahayu misalnya, ternyata kurang. Di sini alamatnya kurang jalan, semoga nomor teleponnya udah benar. Di sini kelasnya akan jadi di kelas 12. Simpan. Berhasil. Artlist.io. Setelah itu sistem akan menampilkan pop-up lagi, yaitu berhasil mengedit data siswa. Nah, di sini data siswa dari Putu Budiarta sudah berubah menjadi Putu Budiarta Rahayu dengan alamat Jalan Pemogan,
kelas 12 dan nomor sekian. Music Di sini licensing untuk tombol reimagined. search, kita bisa mencari Putu Budiarta. Misalnya Putu, di sini akan menampilkan nama-nama yang menggunakan kata awalan Putu. Contoh di sini cuma ada satu, jadi akan muncul Putu Budiarta. Lalu untuk fitur selanjutnya ada daftar kelas. Di sini admin bisa melakukan edit, update, dan delete juga untuk di daftar kelas, dan ada fitur search juga untuk mencari kelasnya. Artlist.io. Contohnya di sini saya sebagai admin menambahkan kelas baru. Misalnya kelasnya X11, kelas 12 RPL dengan nominal SPP 500.000. Artlist.io. Ditambah. Nah, daftar kelas berhasil ditambahkan. Lalu di sini sistem akan menampilkan daftar kelasnya dengan ID-nya. Kenapa 9? Karena di sini saya udah beberapa kali menambah dan mendelete untuk mencoba fitur tersebut. Di sini nominalnya Music 500.000. licensing reimagined. Di sini admin juga bisa mengedit untuk daftar kelasnya. Admin bisa mengedit nama kelas dan nominal SPP-nya. Misalnya 500.000 kita rubah jadi 450.000. Simpan. Nah, kelas berhasil ditambah. Muncul dia dengan nominal SPP 450.000. Lalu untuk fitur selanjutnya ada daftar petugas. Di sini admin bisa mengedit, mengupdate, dan mendelete Artlist.io. untuk daftar petugasnya. Di sini udah ada beberapa daftar petugas. Admin hanya bisa menambah daftar petugas, tidak bisa menambah admin lagi. Karena di sistem memang saya udah buat untuk 2 admin. Di sini sebagai contoh, Music saya bakal licensing menambah reimagined. tambah petugas dengan NIP misalnya 3002 dengan nama Kalong, alamat Sidakarya dengan nomor telepon 086 bla 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 bla. Oke, ditambahkan. Nah, sistem lalu akan memunculkan pop-up lagi, berhasil menambahkan data Artlist.io. petugas. Setelah itu akan dia keluar di nomor 3 karena name-nya ini di 3000 di atasnya mereka dengan nama Kalong, NIP 3000, alamat Sidakarya, nomor telepon sekian, levelnya langsung Music ke licensing petugas. reimagined. Untuk passwordnya di sini dia saya udah menggunakan auto set menggunakan petugas Baranaya. Nah, untuk mengedit di sini tuh cuman dia mengedit nama, alamat, dan nomor telepon. Ya, karena ini tertolong, kita ganti coba namanya sebagai Embu. Simpan. Nah, di sini namanya juga berubah menjadi Embu. Alamat Artlist.io. Sidakarya, nomor telepon sekian, dan levelnya petugas. Untuk di fitur selanjutnya ada pembayaran. Nah, untuk di pembayaran tersebut admin atau petugas bisa mencari nis siswa dengan contoh 5002. Kita mencari nis petugas dan akan muncul nama dari siswa tersebut. Contohnya di sini ada Rizky Rian Sahada Artlist.io. dengan nis 5000 dengan kelas 10. Untuk kelas 10 sebentar. Music Nah, licensing kita ganti reimagined. jadi yang baru kita tambahkan yaitu Putu Budiarta dengan NIS 5008 dengan kelas 12. Nah, untuk di sini dia bakal langsung auto set di 400.000. Setelah mencari nis siswa, dia akan memunculkan nama dan nis dari siswa tersebut. Di sini admin bisa melakukan pembayaran dari tahun 2005 sampai 2026, dari tahun 2026 sampai 2027, dan dari 2027 sampai 2028. Ini 3 tahun ajaran dari sekolah tersebut. Jadi dia tuh bakal otomatis inputnya dari bulan awal sampai ke bulan akhir.
Music licensing reimagined. Ini metode pembayarannya, siswa memberikan uang ke petugas, lalu petugas bisa menginput langsung di sini, di sistemnya. Nah, kita sudah melakukan 3 pembayaran. Keterangannya lunas. Petugas yang menginput itu adalah Palguna sebagai admin, dan aksinya lunas. Baik, untuk selanjutnya ada riwayat pembayaran. Di sini riwayat pembayaran tuh ada beberapa fitur. Yang pertama itu Artlist.io. ada tombol search untuk siswanya tersebut, ada tombol search tahunnya juga, dan ini ada tombol search untuk kelas mereka masing-masing. Dan di sini bisa melakukan print secara langsung. Di sini contohnya ada Putu Budiarto yang barusan saya Music input reimagined. di bulan Agustus. Dia membayar SPP di tanggal 25 tahun 2025, tanggal bulan 1 tanggal 18 pada jam 01.30.14. Total pembayarannya 400.000 secara lunas. Nah, untuk lebih mempermudah atau mau melakukan print secara langsung, kita bisa mencari di siswa tersebut. Misalnya di siswanya 5008 dengan tahun 2026. Kita cari, dia sistem secara otomatis akan menampilkan tombol print langsung. Di sini laporan SPP Putu Budiarto Rahayu. Nah, di sini tuh ada data-data dia setelah melakukan pembayaran. Ini data yang masih kosong nih, dia belum melakukan pembayaran. Nah, di sini kita bisa melakukan print. Nah, print ini bakal langsung masuk ke dalam file kita. Artlist.io. Laporan SPP data. Baik, kita buka dulu coba untuk laporan yang barusan. Nah, di sini laporannya udah ada di sini dengan file PDF, dengan total Music bayar licensing reimagined. sekian yang belum dibayarkan. Nah, di sini berisi tanggal cetak dan nama yang mencetak. Baik, selanjutnya di sini ada cari sesuai kelas. Misalnya Putu Budiarto yang tadi dengan kelas 12, kita bisa mencetak per kelas. Ini kita cari. Dia akan memunculkan data-data di dalam satu kelas tersebut. Artlist.io. Kali ini karena datanya satu, nanti kita menggunakan data yang mungkin yang lebih banyak. Seperti kelas 10. Di sini ada beberapa siswa, jadi dia tuh akan melakukan print di dalam satu kelas yang ada beberapa data. Contohnya di sini ada data pertama siswanya, data Music kedua, licensing ketiga, reimagined. Di sini udah ada beberapa inputan data pembayaran yang sudah dilakukan juga. Sama halnya kita melakukan print, bisa kita simpan langsung di file dengan nama laporan SPP kelas 10. Oke, bisa kita cek dulu. Sorry, ini yang Budiarto berarti ini untuk kelas 10 ya. Di Artlist.io. sini sudah ada data-datanya. Laporan SPP kelas 10 dengan nama dari data tersebut, dari tanggal, tahun dan bulannya juga. Di sini juga ada total pembayaran yang sudah dilakukan di dalam satu kelas tersebut. Ada 6 juta. Music 6 juta licensing reimagined. ya. Ada juga tanggal, tempat, tahun pencetakan dan nama yang mencetak siapa. Oke, kita lanjut. Setelah kita melakukan riwayat pembayaran, di sini admin juga bisa melakukan edit profile. Nah, untuk edit profile dari admin tersebut, admin hanya bisa mengedit nomor telepon dan passwordnya. Contohnya nih, nomor telepon nggak usah, passwordnya bisa kita ganti. Artlist.io. Admin 1, simpan. Nah, berhasil mengedit profile. Ini caranya kalau kita mau ngecek, bisa kita logout terlebih dahulu. Kita login lagi sebagai admin 1 tadi, 1001 dengan password admin 1. Nah, data berhasil login, berarti itu passwordnya sudah terganti. Artlist.io. Baik, sekian dari fitur-fitur admin. Lalu saya bakal lanjut ke dalam fitur-fitur dari petugas. Baik, kita lanjut ke dalam fitur-fitur petugas.
Di sini untuk login petugas seperti tadi yang udah kita input, yaitu Music 3002 licensing dan password reimagined. petugas Baranaya. Di sini untuk passwordnya dia auto set. Nah, di sini untuk beberapa fitur dan dashboard dari petugas. Untuk dashboardnya dia sama kayak admin. Ada data siswa, data petugas, data histori pembayaran dan kalender. Dan di sini dia bakal otomatis keganti Halombu sama Artlist data di halaman IO. dashboard. Nah, untuk di navbarnya, untuk petugas sendiri memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada daftar siswa, yang kedua ada pembayaran, yang ketiga ada riwayat pembayaran, dan yang terakhir ada edit profile. Di sini untuk di petugas, petugas hanya bisa melihat daftar-daftar siswa yang sudah diinputkan oleh admin Music terlebih dahulu. licensing reimagined. Nah, di sini juga ada tombol search seperti tadi. Bisa kita mencari nama Putu. Dia akan muncul dengan nama Putu Budiarta Rahayu. Baik, untuk yang kedua ada pembayaran. Untuk di pembayaran dia sistemnya sama seperti di admin. Nih, 08 kita cari. Nah, dia akan muncul profil siswa dengan nama Putu Budiarta dengan NIS 5008 dan kelas 12. Di sini Artlist misalnya kita IO. update-nya yang di tahun 2026 sampai 2027 atau di semester kedua PK. Di sini bisa langsung dilakukan pembayaran. Setelah melakukan chat pembayaran, sistem akan menampilkan pop-up pembayaran berhasil melakukan pembayaran SPP. Music licensing Di reimagined. sini ke 2026 kita pencet lagi, dan ini sebagai contoh. Nah, di 2026 setelah kita melakukan pembayaran, di sini untuk pembayaran bulan Juni 2026 total bayaran 400.000, tanggal bayarnya sekian, dan petugas yang melakukan pembayaran adalah Empu. Seperti petugas yang barusan kita login dan keterangannya Artlist lunas dan IO. aksinya juga lunas. Baik, fitur selanjutnya yaitu ada riwayat pembayaran. Di sini admin atau petugas bisa melihat pembayaran yang sudah dilakukan seperti yang barusan. Petugasnya sudah melakukan pembayaran, petugas yang Bu dengan NIS siswa 5008 dengan nama Putu Budiarta Rahayu dengan kelas 12 bulan Juni Artlist 2026, tanggal pembayaran tahun 2025, bulan 1 tanggal 18, jam 01.37.56 dengan total pembayaran 400.000. Nah, untuk di riwayat pembayaran tersendiri, di sini ada button search juga untuk melakukan pencarian lebih Music licensing Kita reimagined. cari yang sudah barusan kita input di tahun 2026 sampai 2027. Kita cari, dia bakal langsung muncul ke halaman print siswa, print laporan pembayaran Putu Budiarta yang dilakukan pada tahun 2026 yang dilakukan oleh petugas. Tanggal pembayarannya 2025, bulan 1 tanggal Artlist IO. 18 di jam sekian, dan total bayarnya 400.000 dan keterangannya lunas. Ini bisa kita print juga, tapi karena ini udah sama jadi nggak bisa kita print. Di sini juga admin bisa melakukan print per kelas. Petugas bisa melakukan print per kelas. Ini contohnya Music untuk licensing kelas 12 di tahun reimagined. 2026. Di sini akan ada laporan SPP kelas 12 dengan nama, bulan-bulan yang akan dilakukan pembayaran, dan total pembayaran yang sudah dilakukan 800.000. Oke, kita lanjut ke edit profile. Nah, untuk edit profile tersebut, petugas hanya bisa mengedit nomor telepon dan passwordnya. Untuk petugas, misalnya nih passwordnya Artlist kita ganti IO. ke petugas 12 dah. Petugas 12 bisa kita simpan. Setelah kita simpan, sistem akan menampilkan berhasil mengedit profile. Setelah itu untuk mengeceknya, karena di sini tidak ada menunjukkan passwordnya di apa, bisa kita logout. Music licensing reimagined. Petugas 12. Nah, login berhasil. Di sini dengan nama Bu dan alamat dashboardnya masih sama.
Oke, untuk yang terakhir, saya di sini akan mencoba login menggunakan role sebagai siswa dengan 5008 dengan password yang auto, juga Artlist.io. siswa Baranaya. Oke, kita login. Berhasil login. Nah, untuk di siswa sendiri, untuk halaman dashboard dia tidak ada, tapi dia langsung menampilkan ke riwayat pembayaran. Jadi untuk riwayat pembayaran tersebut dia menampilkan riwayat pembayarannya dia sendiri dengan NIS 5000 yang sudah dilakukan beberapa kali pembayaran. Seperti yang pertama ini ada Mbu yang baru saja melakukan pembayaran, ada Bang juga sebagai aktif tadi yang melakukan pembayaran. Di sini untuk siswa tidak bisa mencetak pembayaran mereka sendiri, hanya bisa melihat pembayaran. Dan untuk edit profile, di siswa juga bisa melakukan edit Music profile dengan licensing mengedit nama reimagined. dan passwordnya. Nah, berarti passwordnya seperti tadi kita coba ganti siswa 12. Oke. Nah, karena sudah bisa kita login untuk coba dengan NIS 5008, passwordnya siswa 12. Berhasil login dan datang lagi ke halaman riwayat pembayaran. Oke, sekian mungkin dari presentasi web saya. Mohon maaf sebelumnya kalau rambut saya basah karena musim hujan. Baik, setelah kemarin saya menjelaskan tentang web saya, di sini saya mau menjelaskan tentang UAT atau dokumen user accept test. Dengan nama aplikasi Baranaya SPP, yaitu pembayaran SPP Indonesia sendiri. Nama mahasiswa Ilman Purnama dengan NIM 23003, program studi pemrograman web, kode kelas CA233. Dan untuk nama pengujian di sini Nilesai Andini dengan NIM 230030251. Tanggal dokumen dibuat 18 Januari 2025. Baik, untuk yang pertama, Artlist.io. Di sini ada hasil uji UAT saya. Yang pertama ada nama ujiannya yaitu login admin. Di sini DFD 1 login admin. Deskripsi pengujian definisikan bahwa hanya pengguna dengan kredensial yang valid dapat mengakses sistem sebagai admin. Untuk kasus ujinya di sini menggunakan username dengan bukan username tapi NIP dengan 1001 dengan password admin 1. Dan hasil yang diharapkan, jika berhasil sistem akan menampilkan pop-up berhasil, lalu sistem akan mengantarkan user ke halaman dashboard. Sedangkan jika gagal, sistem akan menampilkan error atau password salah di halaman login tersebut. Berikut sebagai contohnya. Di sini tampilannya jika berhasil akan langsung muncul pop-up login berhasil, sedangkan untuk gagal dia akan muncul notifikasi atau alert username atau password salah. Baik, untuk yang kedua ada nama uji coba admin menambah data petugas di DFD 2A di DFD kedua atau mengelola user. Untuk deskripsi pengujiannya, verifikasi bahwa admin dapat menampilkan data petugas dengan informasi yang lengkap. Untuk kasus uji cobanya ada NIP, nama, alamat, dan nomor telepon. Di sini untuk NIP, admin dapat memasukkan NIP yang berbeda untuk petugas. Yang kedua ada nama, admin memasukkan nama dari petugas. Yang ketiga ada alamat, admin memasukkan alamat yang sesuai. Admin memasukkan alamat yang sesuai dari info petugas. Dan yang terakhir ada yang keempat yaitu nomor telepon. Admin memasukkan nomor telepon milik petugas. Dan hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan informasi data petugas berhasil ditambahkan dan menampilkan tabel petugas di mana data yang diinput sudah masuk ke dalam tabel petugas tersebut. Sedangkan jika gagal akan menampilkan konfirmasi NIP sudah terdaftar. Silakan gunakan NIP yang lain. Berikut adalah contohnya. Yang di atas merupakan contoh dari tampilan berhasil menambahkan data petugas. Sedangkan di bawah ada tampilan yang gagal, NIP sudah terdaftar. Silakan gunakan NIP yang berbeda. Lalu ada yang ketiga,
ada pengelolaan data siswa atau DFD 3 menambahkan data siswa. Di sini untuk deskripsi pengujiannya, memverifikasi bahwa admin dapat menambahkan informasi dari siswa yang belum terdaftar di dalam sistem. Lalu untuk kasus ujinya, ada NIS, nama, alamat, dan nomor telepon dan kelas. Yang pertama NIS, admin dapat menambahkan NIS dari siswa tersebut. Yang kedua ada nama, admin menambahkan nama yang sesuai dengan siswa tersebut. Yang ketiga ada alamat, menambahkan alamat siswa yang benar. Dan yang keempat ada nomor telepon, admin menambahkan nomor telepon siswa tersebut. Yang terakhir dan yang kelima ada kelas, admin menambahkan kelas yang dimiliki oleh siswa. Baik, untuk hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan konfirmasi data yang berhasil ID ditambahkan dan menampilkan tabel siswa, tabel data yang diinput sudah masuk ke dalam tabel siswa tersebut. Dan jika gagal, akan menampilkan informasi NIS sudah terdaftar, silakan gunakan NIS yang berbeda. Berikut adalah tampilan dari berhasilnya uji coba tersebut. Yang pertama ada yang berhasil menambahkan data siswa, dan yang kedua yaitu tampilan yang gagal menambahkan data siswa, NIS sudah terdaftar, silakan gunakan NIS yang berbeda. Artlist.io. Baik, ada yang keempat yaitu nama untuk yang keempat, nama uji cobanya adalah admin menambahkan data kelas atau DFD level 3 juga. DFD ketiga, memasukkan data kelas untuk siswa. Deskripsi pengujiannya, verifikasi penambahan data kelas. Untuk kasus uji cobanya di sini ada kelas dan nominal SPP. Untuk kelas sendiri saya menggunakan kelas 12 RPL dan nominal SPP-nya 450.000. Untuk hasil yang diharapkan, jika berhasil akan menampilkan konfirmasi data kelas berhasil ditambahkan dan menampilkan tabel data kelas. Berikut adalah contoh tampilan berhasil dari penambahan data kelas tersebut. Berhasil menambah data kelas. Baik, yang kelima, ada uji coba transaksi atau DFD keempat, mengelola transaksi. Untuk deskripsi pengujiannya, pengelolaan transaksi yang dilakukan. Untuk kasus uji cobanya di sini menggunakan NIS, saya menggunakan 5002 dan tahun 2026 sampai 2027. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan konfirmasi bahwa pembayaran berhasil dilakukan dan menampilkan tabel riwayat transaksi. Berikut adalah contohnya. Berhasil membayar SPP. Lalu yang keenam ada menampilkan riwayat pembayaran atau DFD 5. Menampilkan riwayat pembayaran. Deskripsi pengujiannya, memverifikasi menampilkan riwayat pembayaran. Untuk kasus uji cobanya saya menggunakan NIS dan tahun. Di sini ada NIS 5002 atau 5002 tahun 2025-2026. Hasil yang diharapkan jika berhasil akan menampilkan riwayat pembayaran yang sudah dilakukan oleh siswa dari beberapa bulan yang sudah dilakukan dan sudah dibayarkan. Untuk tampilannya seperti ini. Setelah saya melakukan search menggunakan NIS 5002 di tahun 2026 dan 2027. Baik, untuk selanjutnya ada yang ketujuh yaitu uji coba melakukan print transaksi atau DFD kelima, melakukan print per siswa atau per kelas. Untuk deskripsi pengujian, memverifikasi menampilkan print per siswa atau per kelas. Untuk di kasusnya, saya menggunakan NIS, tahun, dan kelas. Untuk hasil yang diharapkan, yang pertama, jika berhasil akan melakukan print data pembayaran yang sudah dilakukan oleh siswa per siswa. Yang kedua, jika berhasil akan melakukan print data pembayaran yang sudah dilakukan oleh siswa di dalam kelas per kelas. Berikut adalah contoh tampilan print untuk siswa. Dia akan menampilkan data-data siswa, data pembayaran yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Artlist.io. Dan yang kedua ada tampilan print print kelas yang berhasil. Di sini sistem akan menampilkan print sesuai kelasnya dan menampilkan data-data yang ada di dalam kelas atau siswa-siswa yang ada dalam kelas. Baik, untuk yang ke-8 yaitu nama uji coba login petugas atau DFD 1 lagi, login petugas. Deskripsi pengujiannya bahwa verifikasi bahwa hanya pengguna dengan kredensial yang valid dapat mengakses sistem sebagai petugas. Di sini ada typo sedikit. Untuk kasus uji cobanya saya menggunakan NIP 5645
dengan password petugas Baranaya. Untuk hasil yang diharapkan, jika berhasil, sistem akan menampilkan pop-up berhasil login, lalu sistem akan mengantar user ke halaman dashboard. Sedangkan jika gagal, sistem akan menampilkan error atau password salah di dalam halaman login tersebut. Berikut contoh untuk maaf, baterainya sekarat. Berikut contoh untuk tampilan berhasil melakukan login. Sedangkan berikut adalah tampilan untuk gagal. Username atau password salah. Baik, mungkin sekian dari UAT-nya. Di sini ada kuesioner penilaian aplikasi. Penilaian tersebut telah diberikan oleh penguji saya, yaitu saya Denny. Untuk yang pertama, pertanyaannya, bagaimana tampilan aplikasi yang dibuat? Saya mendapatkan nilai 98. Untuk yang kedua, apakah antar muka aplikasi mudah dipahami? Saya juga mendapatkan nilai 98. Yang ketiga, apakah dengan aplikasi dapat meningkatkan kinerja pengguna untuk mencapai target kinerja? Di sini saya mendapatkan nilai 95. Sedangkan untuk nomor 4, apakah fitur login dapat memfilter pengguna dengan baik, admin, petugas, atau siswa? Di sini saya mendapatkan nilai 90. Untuk yang kelima, apakah fitur pencarian dalam aplikasi memberikan hasil yang relevan dengan cepat? Untuk pertanyaan nomor 5, saya mendapatkan nilai 96. Sedangkan untuk nomor 6, apakah fungsi pada aplikasi dapat berjalan semua? Pada nomor 6, saya mendapatkan nilai 100. Untuk yang ketujuh, jika terjadi masalah pada fitur, apakah aplikasi memberikan pesan kesalahan yang mudah dipahami? Untuk di poin nomor 7, saya mendapatkan nilai 90. Sedangkan untuk di nomor 8, apakah fitur print sudah sesuai dengan pengaturan print? Di sini saya mendapatkan nilai 94. Dan untuk nomor 9, apakah sistem ini dapat membantu dalam kegiatan sehari-hari di sekolah? Maksudnya dalam melakukan pembayaran SPP, di sini saya mendapatkan nilai 97. Dan untuk nomor 10, apakah cukup mudah dalam melakukan transaksi di dalam sistem ini? Untuk di poin nomor 10, saya mendapatkan nilai 96. Dan rata-rata nilai saya 96,1. Untuk direkomendasi, sedangkan untuk direkomendasi, setelah saya melakukan evaluasi aplikasi web pembayaran SPP ini, ada beberapa saran yang mungkin ditingkatkan sebagai penguji agar aplikasi web pembayaran SPP menjadi lebih baik dan mudah digunakan. Berikut ada beberapa saran yang dipertimbangkan. Yang pertama, ada keamanan data dan transaksi dalam sistem pembayaran SPP sangat penting untuk melindungi informasi pengguna. Sistem harus menggunakan enkripsi data yang kuat, autentifikasi, 2 faktor 2FA, dan identifikasi aktivitas mencurigakan untuk mencegah penipuan. Data pengguna juga harus dikelola sesuai dengan regulasi perlindungan data yang berlaku dengan transparansi dalam penggunaannya. Langkah ini memastikan transaksi aman dan meningkatkan kecepatan pengguna. Untuk yang kedua, kemungkinan menurut saya bisa ditambahkan fitur pengingat pembayaran, membantu pengguna mengelola tagihan dengan efisien melalui notifikasi otomatis via email, SMS, atau aplikasi. Pengingat ini memastikan pengguna tidak melewatkan jalur tempo dan mempermudah pembayaran, termasuk melalui opsi auto debit. Yang ketiga, ada aksesibilitas untuk semua pengguna dalam aspek penting dalam sistem pembayaran SPP agar dapat dilakukan oleh berbagai kalangan. Sistem harus kompatibel dengan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, dan PC, serta mendukung berbagai browser. Selain itu, fitur aksesibilitas seperti mode penyandang disabilitas juga perlu disediakan agar sistem ramah bagi pengguna dengan kebutuhan khusus dengan memastikan kemudahan akses bagi semua. Sistem dapat menjangkau lebih banyak pengguna dan memberikan pengalaman yang inklusif. Dan yang keempat dan yang terakhir ada diverifikasi metode pembayaran menggunakan penggunaan memiliki cara yang paling sesuai seperti transfer bank, e-wallet, QRIS, dan kartu kredit. Dengan berbagai opsi ini, sistem pembayaran SPP menjadi lebih mudah diakses dan nyaman di semua pengguna. Baik, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan tentang UAT saya. Dan sekian presentasi dari web saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika
ada salah kata yang saya ucapkan. Saya Palguna, saya undur diri.